Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah di malam hari ini ya bisa dikumpulkan dalam majelis setelah kitab. Insyaallah ya kita rutin ya seperti biasa dengan kitab yang bervariasi ya bergantian. Di ahad yang kedua itu ilmu hadis. Di sini ada 2 sesi ya seperti biasa. Sesi pertama untuk ilmu wasail ya ilmu alat. Yang keduanya ilmu maqasidnya. Jadi kalau ilmu hadis berarti kita bahas di sesi pertama ilmu mustalah hadis. Itu menggunakan kitab Taisir ya Ulumul Hadis. Ini sudah masuk ke kitab yang kedua sebetulnya. Ini ada 3 kitab. Di satu kitab itu ada 3 bagiannya. Bagian yang kedua tentang jarah dan ta'dil. Nanti dari sesi kedua insya Allah dilanjut ke Fathul Bari ya. Taisir Ulumul Hadis itu PDF-nya sudah dikirim di grup. Halaman 111. Ya, halaman 111 tentang ikhtilat. Al-kalamu alal ikhtilat. Fadol, siapa dulu yang membaca? Bagus biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu ala ikhtilati wa huwa mukhtasun bitati wa laysa bil idalati adalati wa qad sabaqa wa tukallimuna fi bukan tukallimuna takallamna wa qad sabaqa wa takallamna fi mudzakkirati usulul hadits usuli mudaf ilaih di usulil hadits lil tabi'ina ala hadisil mukhtaliti wa mata yuqabilu wa mata yuqabilu apa sih? Yuqabilu mencium. Ini ya berarti yuqabila Mata yuqbalu. Yuqbalu dari majhul. Iya. Mata yuqbalu wa mata yuradu. Waladzi ya waladzi yu'nina huna dari kata ana yu'ni ya yu'nina huna an natakallama ala anwa'il ikhtilati minar ruwatis siqati min ikhtilati li man bukan min man ikhtalato lakab li karena likabarohu kibrihi bukan kalau kibrun artinya apa? Sombong masa karena sombong bukan karena sombong likibarihi wa kharrafihi wa apa yang dibacanya kharrafahu huruf sama ya huruf wa min hadha sinfi atau ubnu Saibi belum pilih. Ibnunya jadi apa?
Iya mudhof, tapi kenapa dibaca marfu gitu ya? Karena obat membawa Karena jadi apa? Biasa yang ibnu ibnu itu biasa jadi apa? Kalau ada nama terus ibnu gitu kan. harus Jadi apa biasanya? orang ya. Ubayan ya. Jadi bisa ubayan bisa badal. Cuman kalau dalam rangka memperjelas, jadi itu ini tuh siapa gitu. Ibnu jadi untuk kalau memperjelas itu namanya ubayan. Ya, kalau tidak ada dalam rangka memperjelas, itu badal aja, hanya mengganti penyebutan. Makanya badal kan mengganti. Saya mengganti penyebutan. Ya, kalau dalam rangka memperjelas berarti atubaya. Jadi hukumnya sama mengikuti. Jadi atau kan marfu ya berarti ibnu atau ubnu. Nah, kalau saibinya mudhof ilaih dari ibnu. Kami hadasin fi atau musaibi wa hasinu benu Nah, ini Husain ya di mana? Husainu benu Abdurrahman Abdi. Nah, ini mudhof ilaih. Husainu benu Abdurrahman Hmm. wa minhum min ikhtilaf Man sama tadi wa man. minhum man ikhtalato la Li. li Ah, ikhtilaf jangan dibaca itu namanya apa? Hamzah wasol jangan dibaca. ikhtilafi kutubihi Hmm. kutubi kutubi Kutub betul, kutubi mudhof ilaih. Alhamdulillah ini bagi lahi atit Lahi ata, ini kan ada tamar butoh ya. Berarti apa? lahi atan Disebutnya apa? Kalau nama ada tamar butohnya. Termasuk apa? Termasuk isim apa? Pada lupa ini. musim Gue musyarif. Kan alamat taknis gitu kan. lahi ata Lahi ata ya. lahi ata man istarato bi dihabi basorihi Bukan diab. Nah ini salah ya. Kalau dibaca diab itu yang benar itu zahab. bi dahabi basorihi makana yulakonu Fakana yulakinu. makana yulakinu ahadisa Fayu Fayutli Talako Yutali Apa itu? Fayutali Talako Yutliku Bukan, itu ada nunnya. Fayatalak konuha. Fayatalakonha Wamiha al-batilu wal mawdu'u Famin Hada sinfi Hishamu benu Umarin wa Abdul Razaki As-Sun'ani wa Ali ibn Mas'udin wa minhum man ikhtalata ba'da tuwallihi al-qada Nah, jadi baca apa itu? tawallihi baca tawallihi al-qada juga Kenapa Al-Qadai? Jadi sifat karena tidak tawallihi Bukan. bukan Kodo itu bukan sifat ya. Dia kan masdar kodo itu. Coba dipikir dulu nih bareng-bareng. Kira-kira kodo dibaca apa ini? tawalli kan fi'il ya fa'il berarti Bukan, tawali bukan fi'il. Tawali masdar. Coba nih dibaca kodoi. Coba siapa yang bisa jawab? Kodoa tina iktalato Jauh-jauh itu kan atau isim fi'il jadi jadi apa? maf'ul Maf'ul dari iktalato terselang itu nggak bisa terselang jauh. dan tawalli yang Kita lato itu tidak bisa sifat tidak bisa mendatangkan maf'ul bi karena dia lazim italato. Bukan holato, kalau holato mencampur, kalau ihtalato bercampur bukan mencampurkan. Berarti lazim atau mutadi?
Bukan maf'ul bih. Berdoa. Enggak, kalau ihtalato Hmm. bercampur baur itu butuh objek nggak? Objek saya. Butuh objek Butuh nggak? objek. Kalau mencampur kalau Bercampur. mencampurkan Bercampur nang kenapa sih? Butuh objek objek. kan, Tat? Tapi Butuh kalau objek. bercampur Tidak butuh. tidak butuh kan? Tapi pastinya nggak foto. Bukan dari ta'ala tuh udah terlarang jauh itu. Ada ba'da, ada tawali. Apa sih Pak? Dari tawali Jadi apa Bu? maf'ul bih. Ah iya betul. Kalau maf'ul kodok bih. Iya. kan tadi kan Tapi maf'ul bihnya bukan dari ta'ala atau salah. Dari tawali, Tat, masdar bisa Dari mendatangkan tawali. maf'ul bih kan? Iya, gitu. Kemungkinan objek. Ya cuman objeknya dari mana harus jelas. Jadi tawali itu walaupun masdar bisa mendatangkan maf'ul bih. Berarti Maf'ul ini bih. disebutnya apa? Masdarnya itu beramal gitu. Masdarnya itu. Makanya di pembahasan yang ada amalul masdar. Di masdar itu beramal dalam arti dia bisa jadi makna fiilnya itu berfungsi gitu. Ya, bisa mendatangkan apa namanya maf'ul bih. Ya, atau ada fa'il walaupun secara makna ya. Kalau di sini kan hi-nya itu tawali dia hi-nya itu kan mudhof ilaih kan. Cuma secara makna dia fa'il kan. Fa'il dari tawalinya. Nah, Nah, lalu kodoanya maf'ul iya. bih. Nah, ini secara lafadznya jelas mansub ya, jadi maf'ul bih dari tawali. Gitu. Nah, Jadi bukan dari talato. Salah. Ya, siapa contohnya? Kahafsi ya tahap sih ini Yasin. Yasin an nakhi Nahoi ya. nakhi ini Iya, cukup dulu ini maksud panjangnya. Nah, jadi al-kalam alal ihtilat, pembicaraan terhadap atau tentang ihtilat. Ya, ihtilat ini jadi apa namanya? Bercampur baur maksudnya dalam hal hafalan. Jadi tidak ajak ya. Jadi bercampur ya antara yang benar dan yang kelirunya. Ya, jadi hafalannya itu tidak mungkin lah gitu ya. Apa ya dalam bahasa kitanya apa? Hafalan yang tidak mungkin. istilah Arab mungkin Kekuatan aja musik. Katanya apalagi nama mungkin menjadi Apa istilahnya bahasa Sunda nah. baca kamu. Apa cangkem teh kumaha? Ya apalah itu salat gitu. Sama-sama. Iya. mungkin yakin kan Mungkin itu enggak, kalau mungkin justru hafalannya bagus. Pas teruji. Itu enggak ada yang salah. Nah, kalau ini mah banyak salah gitu dalam hafalan. Ya pas itu. Ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa muhtasun bil dhabti ya khusus dengan dobat. Nah, dobatnya hafalan atau penjagaan ya, baik dhabtu sadri atau dhabtu kitab. Walaisa bil adalati ya, bukan dengan adalah keadilan, keamanahan. Jadi berkaitannya dengan hafalan ihtilat itu, bukan dengan adilnya rawi. Waqad sabaqa wa takalamna fi mudzakirati usul hadisil mubtadi'in ya, sungguh telah berlalu dan telah kita bahas dalam mudzakirah ya, dalam modul ya mudzakirah itu. Dalam modul usul hadisil mubtadi'in itu yang di kitab bagian satunya ya. Sudah dibahas al hadisil muhtalid, tentang hadis muhtalid. Ya, atau terhadap hadis muhtalid, wa mata yuqbalu, kapan dia diterima, wa mata yuradu, dan kapan ditolak. Ya, sudah dibahas ya tentang ihtilat. Ya, kalau ihtilatnya parah, nah itu jelas ya ditolak. Waladhi yu'nina huna, yang menjadi kepentingan kita, ana itu dari kata ana yakni itu artinya memberi perhatian kan? Tapi ana yu'ni jadi membuat kita memperhatikan, membuat
kita merasa penting gitu ya terhadapnya. Itu di sini anatakallama ala anwa'il ikhtilat, ya berbicara tentang macam-macam ikhtilat. Ya, jadi bukan lagi dibahas tentang hukumnya ya, apakah bisa diterima atau kapan diterima, kapan ditolak. Ya, tapi lebih membahas kepada macam-macamnya apa saja ikhtilat itu. Anwa'ul ikhtilat, macam-macam ikhtilat minar ruwati thiqati, dari perawi yang thiqah. Nah, jadi perawi yang thiqah pun dia bisa ikhtilat. Jadi thiqah secara apa namanya, amanahnya ya dia dipercaya gitu kan, adil, tidak berdosa ya, jujur ya. Tapi kan bisa jadi orang itu walaupun dia itu amanah tapi dari segi hafalannya kurang kan gitu. Ya. Nah, yang pertama manihtalato likibarihi wa khorofihi. Ya, orang yang ya hafalannya ya terjadi apa namanya, ke simpang siuran atau kecacatan ya, kekurangan lah ya dalam hafalannya. Karena tuanya kibarihi ya, karena tua renta ya, masuk pada usia tua. Wahorofi, nah horofi ini maknanya itu apa namanya, kurangnya akal disebabkan oleh tua, oleh usia tua. Horof itu. Ya, jadi akalnya itu ya kalau orang pikun lah ya mungkin ya. Orang yang sudah tua ya akalnya sudah mulai berkurang. Ya, atau bahkan fasada ya di sini akluhu. Ya rusak ya akalnya itu. Nah, seperti siapa? Contohnya min hada sinfi ya. Sinfi itu kan dari macam ini. Ya, atau bisa juga kriteria ini. Sin pun ya, zamannya kan asnaf ya. Yaitu atau bin Sa'ib ya, atau bin Sa'ib. Wa Husain ibnu Abdurrahman ya, Husain bin Abdurrahman. Wa minum man itaratu li tiraqi kutubihi ya, di antara mereka ada yang ya terjadi ikhtilat ya apa namanya, simpang siur ya dalam hafalannya, li tiraqi kutubihi, karena terbakar bukunya, kitab-kitabnya terbakar. Ka Abdullah bin Lahiyah ya, seperti Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah ini sering kita temukan tuh ya dalam hadis-hadis dhaif. Ya, ada Abdullah bin Lahiyah ya, rawinya itu. Wa minum man ikhtalata bi dhahabi basarihi ya, di antara mereka ada yang ya terjadi ikhtilat ya dalam hafalannya dengan hilangnya penglihatan ya, buta. Ya, penglihatannya hilang, buta. Fakana yulakinu hadis fayatalaqanuha wa minhal batil wal maudu. Nah, dia mentalkinkan hadis ya fayatalaqanuha. Apa ya maknanya? Bukan talaqon ini. Talaqon. Fahimahu wa tamakana wa musyafah. Ya, secara lisan berarti ya. Talaqona itu ya, kalau yulakinu itu kan mentalkin ya, mendiktekan ya, tetapi dengan cara secara lisan ya. Sehingga tidak bisa melihat kan gitu ya. Dia buta, tidak bisa melihat kitabnya. Ya, nah maka dari hadis itu ada yang batil ya, bahkan maudu. Batil dan maudu. Famin hadza sinfi, di antara yang termasuk dalam kriteria ini itu Hisam bin Ammar, Hisam bin Ammar ya, Abdul Razak As-San'ani. Padahal kalau dari segi kesikohan tuh mereka sikoh, bahkan mereka imam gitu ya. Abdul Razak As-San'ani ini juga sangat luar biasa ya, dia perawi hadis
ya yang dikenal ya Abdul Razak As-San'ani. Tapi ada kelemahan dari sisi ini. Wa Ali bin Mishar ya. Nah, kemudian wa minhum man ihtalata ba'da tawallihil qada. Ya, di antara mereka ada yang ihtilat ya simpang siur dalam hafalannya ya ba'da tawallihil qada. Nah, setelah apa namanya? Diangkat ya atau memegang jabatan hakim qada. Jadi qadi menjadi seorang qadi, menjadi seorang hakim. Nah, jadi terjadi ikhtilat dalam hafalannya ketika dia menjadi hakim. Ya, siapa ya? Hafiz bin Giyas An-Nakhai. Ya, mungkin karena sibuk ya menjadi hakim, menjadi pejabat. Ya, ngurusin banyak urusan orang-orang yang apa namanya sengketa dan sebagainya, qadi seorang hakim itu. Sehingga terjadi banyak kekeliruan dalam hafalannya. Wahtilatu haulai ada ala darajat. Nah, ihtilat mereka itu bertingkat-tingkat ya. Faminhum man kana ihtilatu khafifan. Di antara mereka ada yang ihtilatnya itu ringan, wa minhum man kana ihtilatu syadidat. Di antara mereka ada yang ihtilatnya itu parah. Ya, parah. Baik, barangkali ada yang lain mungkin yang online barangkali ada yang membaca atau yang offline yang ada di sini boleh silakan. Sakwa man kana Ya. silakan siapa? Cerapik boleh. Fa amma man kana ikhtilatu Ihtilatu ikhtilatu syadidan. ihtilatu ini isim kana. Ikhtilatu syadidan ikhtilatuhu syadidan. Ikhtilatuhu. Fala yuqbalu min hadisihi illa man illa man rawahu kan man ma rawahu anhu min sami'a. Bukan kalau nggak bisa dibaca min kalau masuk ke fiil. Min man sami'a minhu qabla ikhtilati masdar di anna sama'a min sima'i sama aman man sami'a minhu ba'da ikhtilati sama kan ikhtilati yuglobu yaglibu alaihi wahmi jadi apa wahmi dibaca wahmi jadi apa wahmu wal fa'il dari yaglibu. Terus wa amma man kana ikhtilatuhu khafifan fatah kiku qabulu ruwayatihi mutlaqon malam yutabayyinu lam apa fungsinya? Lamun kai man andan bukan malam andan bukan lamul kai ini malam. Kalau lamul kai mali lam harfu jazmin memansubkan malam bayi ada ta malam lam yutabayyanu. Kalau mazum berarti gimana? Tubayyin mazum tanda mazum apa? Sukun. Kata ini doma, awalnya doma. Malam yutabayyan. Malam yutabayyan. Majhul. Foto bil hadisi bi hadisin bi ainihi wadalika bijam'i toriki. Kalau torik ada iya-nya. Torki Turuk jamak
Jama dari tarik. turuk wasab Sabri. wasabri riwayati Riwayati. riwayati wa hadhihi ya tariqatu Hmm. syaikhani Iya, bukan alif. syaikhaini fil hadisi hima Fi fil hadisi bukan hadis, sahih. aduh tetempat fi sahihima Tapi aya sahih. Sahihai. Hadisan. Ya, Ya. cukup dulu ya. Sahih. macam kadang Kada ararane ieu karena salah jeda sekali kalau apa Fama man kana tira ini i-nya juga sebenarnya di wasol ya, jangan dibaca. Di fa amma man kana tilatuhu syadidan. Adapun orang yang ikhtilatnya itu parah tadi ya, si pangsio dalam hafalannya ya, itu parah, jadi kekeliruan dalam hafalannya parah. Falayuk balu min hadisihi, maka tidak diterima dari hadisnya illa marwahu anhu man sami'a minhu qabla ihtilat. Ya, kecuali ya apa yang diriwayatkan ya darinya, ya dari orang tersebut, dari rawi tersebut yang ikhtilatnya parah, orang yang mendengar darinya sebelum ikhtilat, sebelum terjadi ikhtilat. Makanya harus diketahui kapan menerima hadisnya. Ya, ketika misalnya tadi buku-bukunya terbakar ya, kitab-kitabnya. Nah, kalau ada rawi yang mendengar darinya sebelum buku-bukunya terbakar, berarti diterima. Tapi kalau setelah ya kitab-kitabnya terbakar, ya tidak diterima. Jadi harus dilihat waktunya gitu ya, kapan. Makanya kan luar biasa kan para ulama itu sangat detail ya, mendatanya itu waktu-waktunya. Ya ini bisa diketahui dalam ilmu hadis untuk meneliti para perawi itu. Kita kan hanya baru belajar gambarannya, saya begini gitu kan. Para ulama hadis dalam menentukan ya, menilai suatu hadis ya, para perawinya ya, belum langsung praktek gitu ya. Ya, jadi kita baru mempelajari gambarannya saja ya, prakteknya ya harus mentahriz, karena mentahriz itu kan satu hadis itu bisa panjang, bahkan bisa dalam waktu yang cukup lama gitu ya dalam mentahriz hadis itu. Makanya dia perlu orang-orang yang memang khusus ya konsen di situ ya, karena makanya ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu yang lain gitu kan. Itu bidang-bidang ilmu yang kalau ditekuni ya luar biasa gitu kan, sangat mendalam. Makanya kalau membahas masalah fikih harus dengan mentahriz hadis ya itu lama. Karena dalam satu permasalahan misalnya belum hadisnya itu banyak kan gitu. Kemudian hadis juga kan para perawi atau sanadnya juga banyak. Ya, satu hadis matanya satu misalnya, tapi kan jalurnya banyak. Nah, itu harus diteliti satu persatu. Meneliti satu jalur aja butuh waktu yang lama itu. Butuh waktu yang lama. Nggak bisa sebentar. Gitu ya. Nah, makanya kadang para ahli fikih juga mereka percaya ya kepada ahli hadis yang suka melakukan tahris kan gitu. Ya walaupun sebagai ahli fikih juga harus ya memiliki lah ilmu hadis yang standar gitu, agar ketika dia menerima bahwa hadis ini sahih misalnya, tidak hanya taklid gitu, tapi tahu alasannya kenapa. Ya, kenapa ini disahihkan gitu. Ya, jadi tetap seorang ahli fikih kan harus mengetahui ya berbagai ilmu-ilmu syar'i itu. Nggak bisa nol sama sekali, karena nggak bisa dia jadi ahli fikih. Jadi seorang ahli fikih dia harus paham juga ilmu hadis, ya, ilmu tafsir dan sebagainya. Nah, adapun untuk menelaah sampai ke akar-akarnya gitu ya, suatu status hadis ya itu tadi butuh waktu yang lama.
Sedangkan ahli fikih itu dibutuhkan untuk segera menjawab permasalahan atau pertanyaan dari umat. Jika mau menjawab pertanyaan ya diteliti dulu hadisnya, ditahrij dulu, lama kelamaan. Ya, karena kan orang butuh cepat untuk segera beramal gitu. Segera beramal. Nah, itulah makanya ada ilmu fikih, ada ilmu hadis gitu ya. Nah, li'anna sama, kenapa bisa diterima yang mendengar sebelum terjadinya itilat? Li'anna sama aman samian ba'da itilat yaglibu alaih wa mu'alhatu. Karena mendengarnya orang yang mendengar darinya. Ya, sama man sami'a minhu ini. Mendengarnya orang yang mendengar darinya, dari rawi itu, setelah terjadinya itilat, ya maka yang dominan padanya yaglibu ya, yang golib, ya, yang dominan ya terhadapnya adalah waham. Ya, adanya waham. Waham itu apa? Ya, bukan lagi ragu, di bawah lagi. Kalau ragu kan 50-50. Kalau ini di bawahnya lagi. Di bawah 50%. Ya, jadi sangkaan yang lemah. Asumsi ya. Dibahasakan. Kalau zon mah di atas justru. Kan tingkatannya ilmu 100%. Di bawahnya zon. Nah, zon itu antara 51 sampai 99 lah gitu ya. Gimana zonnya, apakah kuat atau tidak. Dugaan yang kuat zon itu kan. Nah, kalau syak, ragu-ragu itu 50%. Nah, di bawah dari syak itu waham. Waham itu antara 1 sampai 49 berarti kan presentasinya. Nah, 0, nah itu jahlun. Bodoh. Itu mah nggak ada ilmu sama sekali. Dan jahlun juga ada dua, ada yang basit, ada yang murokab. Ya, kalau jahlun basit itu ya nggak tahu sama sekali. Nah, kalau yang jahlun murokab mah sok tahu. Tidak tahu tapi merasa tahu gitu. Jadi mengetahui sesuatu yang keliru. Jadi bukan mengetahui sih, ya sok tahu aja. Nah, jadi banyak ada waham, walhotau dan kekeliruan. Ini nggak bisa diterima. Wama man kana tilatu. Adapun yang itilatnya itu ringan, ya fatahqiq, maka yang benar ya. Tahqiq itu kan adalah suatu usaha untuk mencari mana yang benar, itu mana yang lebih tepat, mana yang lebih kuat, kesimpulan yang kuat gitu, tahqiq itu. Tahqiq itu dari kata hakun, jadi proses untuk mencari kebenaran. Tahqiq itu yaitu ya jadi yang tepatnya ya yang benarnya qabulu riwayati mutlaqon, menerima riwayatnya secara mutlak malam yutabayan atau selama ya belum jelas kekeliruannya fi hadisin bi ainihi ya dengan atau pada ya satu hadis tertentu ya, jadi diterima secara mutlak selama belum jelas kesalahannya. Berdalil kabinya mituru ke wasab riwayat, hal itu dengan mengumpulkan jalur-jalur ya dan menguji ya riwayat-riwayat. Wahadi ya tariqatu syaihain, dan inilah metode yang ditempuh oleh syaihain dalam kedua kitab sahih mereka. Ya, yaitu siapa syaihain? Bukhari Muslim. Ya, man itala atau famtana au muni'a an tahdis. Nah, siapa ya atau orang yang tadi terjadi itilat lalu dia dilarang ya, dilarang dari menyampaikan hadis. Wa memanital, adapun orang yang mengalami itilat famtana an hadis ya lalu dia dilarang untuk menyampaikan hadis, famislu hadza yuqbalu hadisu mutlaqan. Nah, jadi ada orang yang terjadi itilat dalam hidupnya, tapi ketika itu dilarang menyampaikan hadis. Berarti kalau ada hadis darinya diterima nggak? Diterima, karena berarti hadis yang dia sampaikan itu sebelum itilat. Karena ketika terjadi itilat dia dilarang menyampaikan hadis. Gitu. Jadi ini diterima secara mutlak. Limtina ya anit hadis zamanah tilatihi gitu. Karena dia
ya dilarang, terhalang ya dari menyampaikan hadis pada waktu terjadi ihtilat. Itu pada waktu itu enggak repot lagi kan berarti karena selama itu dia tidak menyampaikan hadis. Berarti kalau ada hadis darinya sudah dipastikan bahwa hadis itu dia sampaikan sebelum terjadi ihtilat. Gitu kan. Wamin hadasin B ya yang masuk kriteria ini Said bin Abdul Aziz At-Tanuhi. Kalau Abu Mishar ya karena Said bin Abdul Aziz qalitaro qabla mautihi ya sebelum wafatnya. Wa kana yuridu alaihi qabla an yamut. Yu'radu alaihi ya dan disodorkan kepadanya sebelum dia meninggal wa kana yaqulu la ujizuha. Ya, aku tidak mengijazahkannya. Tidak membolehkannya. Ya, wa minhum man hajabahu auladu indilat. Di antara mereka ada juga yang dihalangi oleh anak-anaknya ketika terjadi itilat itu. Wa manahu minat hadis melarang mereka melarangnya dari menyampaikan hadis. Kajarir bin Hazim seperti Jarir bin Hazim. Ya, qala Abdurrahman bin Mahdi Jarir bin Hazim ihtalat. Terjadi itilat wa kana lahu auladu ashabil hadis, auladun ashabu hadis. Dia memiliki anak-anak para ahli hadis. Falamma dzalika minhu hajabuhu. Ketika mereka khawatir hal itu darinya ya dari itilat tersebut, mereka menghalanginya. Falam yasma minhu ahadun fi itilati syai'an. Tidak ada seorang pun yang mendengar darinya dalam ihtilatnya sedikit pun. Seperti diterangkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab Jarah Ta'dil ya. Nah, sedikit lagi ya kita selesaikan aja. Man atau fi hadisi fi badil amakan duna ba'din. Nah, ada orang yang mencampur baurkan tadi ya banyak kekeliruan dalam hafalan dalam hadisnya pada sebagian tempat tapi tidak pada tempat yang lain. Wa minasiqo di antara rawi yang siqat man atau fi hadisi fi ba'dil amakini duna ba'din. Jadi istilatnya itu pada hadis itu sebagian tempat tidak pada yang lain. Famin haulai di antara mereka adalah Ma'mar bin Rashid. Fa'ina hadisahu bil Basrah fi itirabun syadid. Nah, hadisnya di Basrah itu terjadi kegoncangan, simpang siur yang parah. Ya, jadi simpang siur ini nggak jelas. Kadang mengatakan begini, kadang mengatakan begini, jadi nggak jelas. Itirab. Iya. Itu waktu dia di Basrah. Ya. Nabi hilafi mahadasabi fil Yaman. Berbeda dengan yang ia sampaikan ya hadis itu di Yaman. Ketika di Yaman tidak seperti itu. Fa inna ulama dahul al-Basra lam takun ma'u kutubu. Nah, kenapa? Di sini alasannya. Ketika dia masuk ke Basrah, nah dia tidak membawa kitab-kitabnya. Tidak ada kitab yang ada bersamanya. Fahadasa an hibdifah atau min hibdifah atau dia menyampaikan hadis dari hafalannya lalu dia keliru. Yaitu Ma'mar bin Rashid ya. Jadi ada yang seperti itu. Qala Hafidz Az-Zahabi fi Siyar ya Hafidz Az-Zahabi ya berkata dalam kitab As-Siyar. Siyar Alam Nubala maksudnya. Kadang kan nama kitab itu diringkas. Ketika disebut itu Siyar maksudnya Siyar Alam An-Nubala. Nama kitab yang ditulis oleh Az-Zahabi itu biografi yang sangat panjang. Sangat luas. Ahli sejarah, ahli hadis ya Imam Az-Zahabi itu. Wa ma kauni Ma'mar sikotan ya bersama dengan keadaan Ma'mar itu siko ya secara adalahnya dia siko sabtan sabat falahu auham tapi dia memiliki waham tadi asumsi ya dugaan yang lemah. La siyama lamma qadimal Basrata li ziyarati ummihi. Apalagi ya ketika dia datang ke Basra untuk ziarah ke ibunya. Faina ulam yakun mau kutubuhu ya tidak ada kitab bersama ini nggak dibawa kitab-kitab. Mungkin kan zaman dulu kitabnya itu berat. Satu kitab itu dari kulit gitu kan repot bawanya. Kalau sekarang mau gampang, bahkan bisa di HP gitu kan. PDF seribuannya udah bisa ke bawah ya satu HP itu. Sekarang itu lebih mudah ya. Tapi kita nggak ada karya justru sekarang walaupun dengan kemudahan.
terlalu enak gitu ya. Manja. Jadi malas akhirnya. Ya, mereka luar biasa kesungguhannya. Fa inna lam yakun mawdu fahadasa min ibzihi, dia menceritakan dari hafalannya fa waqa alil basariyina anhu aghalid. Maka terjadilah ya bagi orang-orang Basroh tadi yang menerima hadis dari Muhammad bin Rasul ini ya aghalid, kekeliruan. Ya, jamak dari golat atau ulut kok gitu ya. Wa hadis Hisam, ya hadis Hisam wa Abdur Razzaq anhu asah. Ya, dan Abdul Razak darinya lebih sahih annahum akhadu anhu min kutubi, karena mereka mengambil darinya itu dari kitab-kitabnya. Itu ya. Sampai situ dulu ya untuk apa? Taisirul Hadis. Tariatus Jannah.